Ini adalah bencana terburuk dalam game ini. Monster mengalir masuk seperti tsunami, mengambil alih wilayah manusia, dan mengubahnya menjadi lanskap asing yang aneh. Berbeda dari kejadian buruk lainnya, peristiwa ini sepenuhnya terisolasi. Tak ada yang bisa masuk ataupun keluar. Semua orang di sekitar mulai panik setelah mendengar ini. Bahkan komandan batalion menggertakkan giginya, menyadari bahwa musuh mereka punya tujuan yang jauh lebih besar sejak awal. Sementara itu, Sersan Lee hampir gemetar karena kelelahan. Komandan memerintahkan semua orang untuk kembali ke markas dan bersiap untuk konsolidasi. Hyun Sok ditugaskan untuk mengawasi perakitan ulang pasukan, namun ia tampak terlalu lelah untuk memberi perintah saat ini. Tepat pada saat itu, jendela sistem muncul memberi notifikasi bahwa Sersan Lee sedang dalam proses menyerap Devil's Metal Legion. Sebuah signal core mulai terbentuk di sistem saraf pusatnya dan baru mencapai 1%. Proses ini diperkirakan akan menyebabkan rasa sakit luar biasa, dan kondisi fisiknya saat ini membuatnya sulit bertahan. Saat notifikasi menghilang, Sersan Lee mulai roboh ke tanah dengan darah mengucur deras, mengejutkan semua orang yang ada di sana. Saat ia mulai kehilangan kesadaran, suara-suara di sekelilingnya mulai memudar. Ingatannya melayang ke masa lalu. Dalam memorinya, Yang Jun bertanya apakah dia yakin gelombang kelima akan dimulai di Singapura. Semua orang menanti jawabannya dengan serius. MC menjawab dengan penuh keyakinan. Katanya, itu cukup mudah ditebak. Ia menjelaskan bahwa gelombang pertama menyerang California, kedua di Shanghai, ketiga di Berlin, dan keempat menghantam Seoul. Faktor umum di wilayah-wilayah tersebut adalah kemunculan gerbang level tinggi secara terus-menerus dalam 3 bulan sebelum gelombang terjadi, seolah sedang mengumpulkan tenaga sebelum meledak. Seorang pria berambut jingga menyela, bertanya apa yang akan mereka lakukan meskipun sudah tahu sumber gelombangnya lebih awal. Ia menunjukkan bahwa banyak penjahat menghadang jalan mereka dan semua orang hampir kehabisan perlengkapan dan suplai. Steel Emperor mengakui kekuatan mereka dan senjata yang dimiliki. Ia juga mengingat bahwa dalam gelombang keempat sebelumnya, umat manusia berhasil menghentikan Mistil Tein, senjata mitos milik musuh, berkat pengorbanan para pahlawan seperti Le Sung-yeon, Han Tae-san, Choi Jung-chol, Kim Kang-sok, dan Steve Marin. Para penjahat ini berbahaya karena mereka bisa memicu gelombang untuk memusnahkan umat manusia, mendapatkan XP, dan mengumpulkan item yang lebih kuat. Namun Steel Emperor menegaskan bahwa kali ini berbeda. Mereka tahu apa targetnya. Alih-alih jatuh dalam perangkap para penjahat, mereka harus bersiap untuk melawan. Hal itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk bertindak demi melindungi umat manusia dari ancaman gelombang berikutnya. Adegan berikutnya membawa kita ke ingatan lain dari masa lalu Hyun Sok di markas terakhir pasukan perlawanan umat manusia. Seorang pria berhoodie menerobos masuk ke wilayah mereka dan 2 pemain langsung bersiaga untuk menghadapi penyusup itu. Namun pria itu hanya menyeringai tajam dan mengklaim bahwa dia adalah teman. Saat itulah Eun-ha masuk dengan wajah tegas menuntut penjelasan kenapa sang Emperor membawa orang luar ke tempat penting ini. Ia mengingatkan bahwa mereka telah sepakat untuk tidak mengambil risiko apapun, tapi Hyun Sok memintanya tenang dan menjamin bahwa pria itu bisa dipercaya. Ia menegaskan bahwa tanpa bantuan dan dana dari orang itu, mereka semua tidak akan bisa bertahan. Baginya pria itu adalah rekan seperjuangan seperti yang lainnya. Namun Eun-ha masih tampak ragu. Sementara itu, wajah Steel Emperor langsung ceria melihat kedatangan pria tersebut. Ternyata pria itu adalah Gordon Pricey. Tak lama kemudian, ia disuguhi anggur terbaik. Wanita berambut jingga tertawa bersamanya, menyebut bahwa Orihalcon yang ia bawa pasti sangat sulit untuk didapatkan. Ia mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa berkat hal itu, mereka berhasil menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Gordon menyampaikan rasa bahagianya atas keberhasilan itu, namun bertanya kepada wanita itu, sebenarnya apa yang mereka buat kali ini? Dengan nada main-main, wanita itu menjawab kenapa dia ingin tahu dan menambahkan bahwa dia tak bisa sembarangan membocorkan informasi rahasia. Omong-omong, dia dikenal sebagai Snow White, Eldersmith pertama yang dipilih oleh 7 pengrajin dwarf. Ia kemudian bertanya apakah Gordon adalah seorang villain, membuat pria tua itu terkejut dengan pertanyaan yang tak terduga. Namun, dia cepat-cepat menepisnya sambil mengatakan bahwa dia hanya penasaran. Sementara wanita itu kembali tertawa dan mengatakan bahwa ia tahu Gordon hanya bercanda. Ia meyakinkan si pria tua bahwa mereka tidak akan pernah mencurigai investor utama mereka sebagai villain. Ia mengisyaratkan bahwa meski dia sangat ingin membocorkan rahasianya, dia tidak bisa. Pria tua itu tertawa canggung, menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke yang lain dan melihat Steel Emperor berdiri sendirian, tenggelam dalam pikirannya sendiri.
Saat itulah Yang Jun menyebutnya sebagai orang bodoh yang menyedihkan dan langsung menarik perhatian semua orang. Ia mengeluh bahwa saat semua orang sedang bersenang-senang, sang kaisar malah merusak suasana dengan membuat semua orang merasa tegang. MC tidak tahu harus merespons bagaimana dan hanya bisa meminta maaf dalam diam. Ia menjelaskan bahwa melihat semua orang tertawa dan menikmati waktu mereka mengingatkannya pada rekan-rekan yang telah mereka kehilangan. Andai saja dia tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuannya lebih cepat, mungkin dia bisa menyelamatkan mereka semua. Yang Jun menepuk pundaknya dengan ramah, mencoba mengangkat semangatnya, menyebutnya bodoh karena terus terjebak di masa lalu. Ia mengingatkan bahwa apa yang sudah terjadi tak bisa diubah. Jadi ia memintanya untuk berhenti bersedih karena tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Ia menunjuk ke arah orang-orang di sekitar mereka dan mengingatkan bahwa semua orang di sana bisa selamat berkat kemampuannya. Tanpa dirinya, para mage dari Teamworld sudah pasti akan hancur di garis depan. Dan jangan lupakan si perempuan mabuk itu. Kalau bukan karena MC, dia dan timnya pasti sudah menjadi budak para penjahat dan dipaksa memproduksi senjata dan barang lainnya siang malam. Ia juga menambahkan bahwa tingkat korban tim pencari seharusnya bukan hanya 9%. Mereka mungkin sudah musnah sepenuhnya saat ini. Namun MC tetap menegaskan bahwa jika ia diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ia akan melakukannya tanpa ragu demi menyelamatkan semua orang. Dia tak bisa berhenti memikirkan mereka yang telah tiada. Melihat keras kepalanya, Yang Jun kembali mengingatkan bahwa semua orang bertarung dengan sadar bahwa mereka bisa mati kapan saja. Dan sudah berkali-kali, Steel Emperor lah yang menyelamatkan mereka. Jadi dia mengatakan dengan tegas agar MC berhenti hidup di masa lalu dan mulai fokus pada apa yang bisa ia lakukan sebagai pemimpin tim. Saat itulah Yubha mulai menjewer telinga pria malang itu, menyuruhnya berhenti mengomeli sang kaisar karena sekarang waktunya bersenang-senang dan minum-minum. Ia mengatakan bahwa dia harus berhenti merusak suasana. Sementara itu, semua orang di kerumunan, termasuk Lee Hyun Sok, terlihat sedikit takut melihat bagaimana Eun-ha memperlakukan Yang Jun. Untungnya, mereka berhasil menyeret Yang Jun pergi setelah menutup mulutnya dengan tangan mereka agar situasinya tidak makin runyam. Eun-ha lalu berbalik ke arah kerumunan dan menyebutnya hanya cerewet bawaan lahir. Kemudian ia mengecek kondisi MC, bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun MC menjawab bahwa apa yang dia lakukan tadi tidak perlu. Dan disinilah awal dari masalah berikutnya. Tanpa disadarinya, MC telah memicu amarah terakhir yang langsung mulai mengomel lagi. Ia menegaskan bahwa semua orang ada di sana untuk melindungi dan menjaga dirinya. Di latar belakang, orang-orang mulai tertawa. Pesta itu dipenuhi keceriaan, bahkan Gordon tampak ikut menikmati suasana. Namun tiba-tiba, ia menarik kembali tudung kepalanya dan perlahan berjalan ke arah pintu keluar sebelum menghilang ke dalam malam. Sambil berjalan pergi, dia menyebutkan dengan nada santai bahwa dia senang berada di sana meskipun sejak awal merasa dirinya tidak cocok. Sementara itu, di tengah tawa yang menggema di dalam gedung, dua orang prajurit berdiri di luar merasa kasihan pada diri sendiri. Saat semua orang bersenang-senang, mereka justru terjebak dalam tugas jaga yang membosankan. Frustrasi, salah satu dari mereka memberitahu yang lain soal mie instan yang diselundupkan di pengiriman suplai terakhir dan menyarankan agar mereka mengambil beberapa. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pria bertudung tadi tiba-tiba muncul entah dari mana. Salah satu penjaga bertanya dia mau kemana, dan pria itu menjawab dengan samar bahwa perannya berakhir di sini. Ia juga memberitahu bahwa para penjaga boleh beristirahat juga. Penjaga itu tidak paham maksudnya, sampai akhirnya mereka berdua tiba-tiba dibantai oleh monster. Leher mereka digorok dengan presisi mematikan, sampai mereka bahkan tak sempat berteriak. Tampaknya pria itu akhirnya menunjukkan identitas aslinya, tersembunyi di balik penampilan menawannya. Seluruh area kini dipenuhi monster-monster menyerupai ular dengan mata menyala, merah menyala. Begitu mereka memasuki markas, mereka mulai membantai semua orang tanpa ampun. Seorang pria bersembunyi di balik tembok, berusaha melaporkan situasi dengan suara gemetar. Dia berhasil memberitahu tentang para penyusup sebelum sebuah benda tajam mirip kuku melukai lehernya. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang gedung dan membuat semua orang ketakutan bukan main. Setelah menyaksikan kekacauan itu, Steel Emperor tak membuang waktu dan segera memerintahkan semua orang untuk mengambil posisi masing-masing. Pada saat yang sama, sesosok makhluk mengerikan menerobos gerbang dengan kekuatan besar, membuat orang-orang yang berkumpul terpental. Pelaku kekacauan ini adalah makhluk goblin yang grotes. MC segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi VIP Gordon terlebih dahulu, tetapi mereka melapor bahwa VIP tersebut sudah menghilang.
Kabar ini membuat MC terpaku sejenak. Mereka segera mulai menutup semua pintu masuk gedung, namun beberapa monster masih berhasil masuk dan membantai siapapun yang ada di dalam. Seorang pria berambut oranye melapor bahwa monster-monster itu bergerak seolah tahu tata letak gedung dengan baik dan mereka tidak akan mampu bertahan lama. Sepertinya Hyun Sok menyadari situasi dengan cepat dan segera memberikan instruksi agar seluruh markas ditinggalkan. Ia akan menahan para monster sendirian. Sementara itu, di luar markas, sesosok monster raksasa melangkah maju diikuti oleh gerombolan makhluk undead. Salah satu anggota pasukan ini tampak kesal dengan getaran akibat langkah-langkah monster besar itu. Marah karena mereka mengirim seluruh pasukan hanya untuk menghabisi segelintir manusia lemah. Bukannya mengutus para eksekutif villain saja, apalagi melihat seseorang yang duduk di atas monster terbesar berbentuk seperti gajah, yang tampaknya mulai merasa ngeri sendiri. Makhluk-makhluk seperti goblin meniupkan trompet mereka, menandakan kedatangan sang pemimpin dan pasukannya. Tak butuh waktu lama bagi Hyun Sok untuk mengenali suara mengerikan dari trompet itu. Seorang pengintai dengan teropong mengonfirmasi keberadaan para necromancer dan 5 eksekutif villain berpangkat tinggi. Sudah jelas, mereka sedang diserang habis-habisan oleh pasukan villain. Sangat menyedihkan melihat para prajurit yang tadi bersenang-senang kini harus menghadapi situasi genting seperti ini. MC merasa frustrasi dan tak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seolah keadaan belum cukup buruk, dia melihat tim pencari malah maju menuju pasukan musuh. Dia segera menyuruh mereka berhenti bertindak sembrono dan mundur. Namun, mereka tak mengindahkannya sama sekali. Semua dari mereka justru menuju langsung ke target utama, sang necromancer. Yang Jun sambil menyeret pria berambut oranye bersamanya, memberitahu MC bahwa para eksekutif villain juga hadir di sana, menegaskan bahwa mereka tak akan dapat kesempatan kedua untuk menyerang necromancer jika melewatkan momen ini. Namun Hyun Sok mengingatkan mereka bahwa mereka belum siap menggunakan Moglai. Ia menegaskan jika mereka salah langkah, semua bisa mati sia-sia. Bahkan pria berambut oranye itu pun memohon pada Yang Jun agar melepaskannya, mengakui bahwa dia belum siap secara mental untuk ini. Saat itulah pria berkacamata mengingatkan temannya bahwa mereka bergabung dengan tim pencari dan perang dengan penuh kesadaran akan risikonya. Jadi mundur sekarang bukan pilihan. Tampaknya Steel Emperor tidak punya argumen untuk menolak. Snow White lalu memberitahu MC bahwa bengkel bawah tanah bisa menahan hantaman meteor tanpa goresan sedikit pun, dan meyakinkannya bahwa mereka punya senjata kuat untuk mengatasi situasi ini. Dengan pasukan monster yang semakin mendekat, pria berkacamata kembali bertanya pada MC apakah dia siap menghadapi penyesalan baru jika gagal. Saat Steel Emperor melihat seluruh pasukan musuh mendekat ke markas, dia sadar tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Ia langsung memerintahkan tim produksi untuk menyiapkan Moglai dan bersiap menghadapi dampaknya. Tim pencari bertanggung jawab melindungi tim Warp, dan begitu lingkaran Warp aktif, mereka harus segera mengevakuasi area. Senyuman muncul di wajah para pemimpin tim. Steel Emperor kemudian menyemangati pasukannya dengan mengatakan bahwa hari ini di sini mereka akan menghabisi target nomor 1 yaitu Necromancer. Yang Jun dan Snow White langsung membalas dengan tegas, "Siap, Pak." Sementara itu, si rambut oranye masih tampak ragu. Drone mulai muncul dan menciptakan lingkaran sihir misterius yang memikat. Namun sang villain hanya duduk santai di atas monster gajah raksasanya seolah tak terjadi apa-apa. Seluruh pasukan berhenti sejenak, sementara tim pencari menghabisi para monster goblin dan mengamankan titik 1. Mereka juga berhasil menguasai titik 2, 3, dan 4. Sementara itu, akhirnya kita melihat sosok necromancer yang tampak tak sadar akan apa yang akan terjadi. Kembali ke ruang bawah tanah, seorang pria bertanya pada sang wanita apakah dia sengaja menyembunyikan informasi soal perbaikan yang belum selesai. Dia mengaku iya, karena percaya bahwa jika Hyun Sok tahu, dia akan melewatkan kesempatan langka ini. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul, memperingatkan bahwa kendali logam telah melewati batas dan tangki mana telah mencapai kapasitas maksimal. Jangkauan kombinasi skill juga telah melewati ambang batas, menjadikan penyihir dalam bahaya besar saat melemparkan sihir. Namun Steel Emperor tetap melanjutkan rencananya, sadar bahwa satu kesalahan saja bisa membunuh rekan-rekannya. Akhirnya, sebuah portal raksasa terbuka di langit membuat semua orang penasaran, apa yang akan muncul dari celah itu. Melihat itu, Necromancer yang sebelumnya cuek, kini akhirnya berdiri. Tak lama kemudian, sebuah pedang raksasa muncul dari portal, dikendalikan oleh Hyun Sok. Meski darah keluar dari hidung dan mulutnya, dia bersumpah akan menyelesaikan tugasnya, karena ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi teman-temannya. Dengan seluruh kekuatannya, ia memerintahkan pedang itu untuk menghancurkan segalanya. Saat pedang itu menghantam tanah, Necromancer menatap dengan mata terbelalak
tak percaya dengan apa yang terjadi. Pedang itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat mendarat. MC menamai serangan epik ini dengan sebutan Steel Rain Meteor Strike. Adegan beralih ke tim produksi yang bekerja keras memastikan senjata rahasia itu siap digunakan. Seorang anggota tim melaporkan bahwa zona serangan Moglai Meteor sudah siap, sementara yang lain mengatakan butuh sedikit penyesuaian sebelum peluncuran. Wanita berambut oranye meminta maaf pada timnya karena merasa tidak cukup baik sebagai pemimpin, tapi mereka meyakinkannya bahwa suatu kehormatan bisa bekerja bersamanya. Setelah semua disampaikan, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada seluruh tim. Sesaat sebelum Moglai diluncurkan, ada sedikit kesedihan di matanya, namun ia tetap menaruh kepercayaan penuh pada Hyun Sok untuk menyelesaikan misi ini. Sesuai yang diharapkan, Hyun Sok berhasil mengeksekusi serangan pedang raksasa dan mengenai Necromancer secara langsung. Begitu Moglai menghantam, ledakan kolosal terjadi, menghancurkan ratusan monster dan pasukan undead. Seluruh area hancur, gunung-gunung menggantikan tanah datar yang sebelumnya ada di sana. Senjata itu benar-benar sekuat dan seberbahaya yang dibayangkan, menghancurkan semua bangunan dan monster di jalurnya. Sayangnya serangan itu juga menyebabkan korban dari pihak batalion Hyun Sok sendiri. Setelah serangan berakhir, Hyun Sok segera meminta laporan tentang status hidup masing-masing tim. Eun-ha menjadi orang pertama yang melapor. Semua anggota tim penjaga masih hidup dan tengah melawan monster yang tersisa. Yang Jun lalu melaporkan bahwa 60% dari tim pencari dan tim warp telah kehilangan kontak dan mereka sedang mengupayakan pemulihan komunikasi. Sambil menilai situasi, Hyun Sok dengan cemas meminta laporan dari tim produksi tetapi tidak ada respons. Sebuah laporan tak terduga kemudian mengonfirmasi bahwa Necromancer masih hidup. Villain itu terlihat berdiri di atas bangkai seekor gajah raksasa dikelilingi oleh api sambil menjerit kesakitan. Unit pencari melaporkan bahwa Necromancer mengalami luka serius. Mendengar hal ini, Choi memberitahu Hyun Sok bahwa serangan meteor berhasil melemahkannya. Hal ini membuat MC menyadari bahwa inilah satu-satunya kesempatan mereka. Tanpa ragu, Hyun Sok melesat ke arah Necromancer dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Ia memerintahkan tim penjaga untuk bergabung dalam pertempuran dan menghabisi sisa monster dan villain. Yunha terkejut dengan kepergiannya yang tiba-tiba, berteriak menanyakan ke mana dia pergi tanpa tim penjaga. Sambil terus bergerak, Hyun Sok menjawab bahwa sulit mengendalikan monster yang menyusup ke markas dengan jumlah mereka saat ini. Jadi, tim penjaga perlu membantu. Yunha menyadari bahwa rencana mereka tidak sempurna. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan semua anggotanya untuk bergabung dengan unit tempur. Salah satu anggota bertanya ke mana dia akan pergi dan Yuna menjawab bahwa dia berniat mengikuti sang pemimpin tim. Sementara itu, Hyun Sok terbang menuju Necromancer. Ratusan pedang berputar di sekeliling tubuhnya yang dipenuhi mana. Dia percaya bahwa jika berhasil membunuh Necromancer, semuanya akan berakhir dan pembebasan umat manusia akan tiba. Begitu sampai di puncak, Hyun Sok melancarkan mantranya. Sekarang dia mengendalikan seluruh bangunan dengan semua balok baja di dalamnya. Necromancer mungkin bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bayangkan saja pemandangan itu mendatangimu. MC juga mengambil kendali atas Moglai lagi, menambahkannya ke persenjataan melawan villain. Dalam beberapa detik berikutnya, ia menggunakan hampir seluruh mananya untuk melepaskan serangan paling kuat yang bisa ia hasilkan. Pedang-pedang yang masih berputar pun turun menghujani villain yang terkubur di reruntuhan. Cahaya biru memancar dari langit ke area tersebut. Momen yang sinematik. MC mendarat di tanah dikelilingi pedang yang menancap di setiap jengkal tanah. Momen yang dinantikan akhirnya tiba. Hyun Sok berdiri di depan Necromancer yang kini tampak seperti landak, hanya saja penuh pedang, bukan duri. Dengan marah, Hyun Sok mengangkat pedang dan mengejek Necromancer, bertanya apakah menurutnya ini tidak adil. Ia mengingatkan bahwa villain telah membunuh miliaran manusia, jadi tak pantas bicara soal keadilan. Necromancer dalam kondisi menyedihkan dengan darah mengucur dari seluruh tubuhnya, mencoba bicara, tapi Hyun Sok tak tertarik mendengarkannya. Dengan satu tebasan kuat, ia memenggal kepala Necromancer dalam satu gerakan. Tubuh villain itu terjatuh ke tanah, sementara kepalanya melayang seperti bola. Dengan pertunjukan kekuatan harapan terakhir umat manusia ini, target utama mereka akhirnya dieliminasi. Rekan-rekannya pun segera bergegas memastikan apakah laporan itu benar. Begitu Necromancer terbunuh, seluruh pasukan undead roboh seperti mumi tanpa nyawa. Seketika, waktu seolah berhenti. Tim mulai bersorak mengira bahwa mereka berhasil lolos dari bencana lainnya. Namun para pemimpin villain yang tersisa masih hidup, villain bersenjata tombak, dan villain akar pohon masih membuat kekacauan. Choi memerintahkan semua orang untuk mengarahkan seluruh serangan ke villain yang tersisa, menyatakan bahwa hari ini adalah hari pembebasan umat manusia.
Dengan semangat menyala-nyala, semua orang melancarkan serangan sihir mereka ke arah villain bertopeng. Namun dia tampak tak terganggu. Alih-alih khawatir, dia justru lebih tertarik pada apa yang dilakukan pria muram di kejauhan. Ia sadar, mereka mungkin sedang menuju bencana. Tepat ketika kemenangan terasa sudah di depan mata, sesuatu yang tak terduga terjadi. Si pria muram masih menyimpan kartu truf. Dari langit, puluhan naga turun dengan auman mengerikan menuju para prajurit. Kemampuan spesial Necromancer, Soul Download, aktif dalam kondisi tertentu dan tampaknya kondisi itu telah terpenuhi. Yang paling mengerikan dari kemampuan ini adalah pikiran penyihir dipindahkan ke tubuh yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hyun Sok sama sekali tak menyadari apa yang sedang terjadi, hingga ia melihat naga-naga yang seharusnya telah mati, kini mendekat dari cakrawala. Proses transfer pikiran pun dimulai. Notifikasi merah muncul menunjukkan bahwa transfer telah mencapai 30%. Saat naga-naga mendarat di dekat Necromancer, progres mencapai 99%. Sebuah interaksi aneh dimulai. Pikiran dipindahkan ke tubuh seorang gadis berambut ungu. Kini mereka adalah satu dan sama. Sistem mengonfirmasi bahwa transfer pikiran ke tubuh baru telah berhasil. Gadis itu turun dari naga dan Hyun Sok hanya bisa gemetar ketakutan. Gadis itu kemudian mengangkat kedua tangannya dan berteriak, "Biarlah kegelapan datang." Seketika, seluruh sistem monster undead menyala kembali dan mereka bangkit dari kematian. Inilah kemampuan spesial Necromancer yang disebut Can of Death, yang memungkinkannya mengendalikan undead bahkan setelah dia mati. Kepanikan menyebar di antara para prajurit. Mereka sadar mereka tidak punya peluang melawan para monster yang bangkit ini. Hyun Sok panik, mengutuk Necromancer karena sadar dia telah dijebak sejak awal. Gadis berambut ungu itu menyeringai jahat seolah dirasuki iblis, sementara monster, termasuk yang terkena serangan meteor, kembali melancarkan amukan. Bahkan hantaon yang telah menjadi zombie ikut kembali bergerak. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang area, hasil dari serangan villain berambut abu-abu tadi. Ratusan prajurit tewas seketika. Melihat itu, Hyun Sok segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Ia menekankan agar mereka tidak mencoba melawan dan hanya fokus menyelamatkan diri. Namun Necromancer tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Ia mengaktifkan sihir unik lain, Devour, yang memungkinkannya menyerap kekuatan seorang pemain bernama Fist King. Dalam sekejap, ia melesat ke arah Hyun Sok, mengayunkan pukulan kuat yang mengerikan. Hyun Sok mencoba menggunakan teknik penguatan tubuhnya untuk menahan serangan dengan mengunci lengannya, namun gagal. Pukulan sang Necromancer menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terlempar beberapa meter. Kekacauan terjadi di mana-mana dan harapan umat manusia untuk kebebasan mulai runtuh, terutama saat Hyun Sok dipukuli secara brutal oleh Necromancer. Kini dia bersiap menggunakan kemampuan yang dia curi dari pemain lain, yakni Inferno, membungkus dirinya dengan api saat ia mengisi bola energi besar dari sihir api. Serangan itu langsung dilemparkan ke arah Hyun Sok yang terbaring tak berdaya di tengah reruntuhan. Di detik terakhir, Yun-ha melompat masuk untuk melindunginya dengan perisainya, mendesaknya untuk bangkit karena dia harus tetap hidup. Menyadari betapa gentingnya situasi, Hyun Sok berteriak menyuruhnya pergi sekarang juga, mengakui bahwa pertempuran ini berada di luar kemampuan mereka dan mereka akan mati jika tetap tinggal. Namun Yun-ha tersenyum bangga dan menolak lari. Dia menyatakan bahwa dia adalah perisainya, garis pertahanan pertama. Pantulan api dari perisai Yun-ha membuat Necromancer berambut ungu kesal, menyadari bahwa serangan Inferno tidak bisa menembus pertahanan itu. Dengan cepat, dia mengganti sihirnya ke kemampuan lain yang telah dicurinya. Kemampuan terkuatnya, Alides, singa ungu yang meraung dan melepaskan gelombang suara supersonik. Gelombang ini cukup kuat untuk membuat Yun-ha kehilangan keseimbangan dan menabrak Hyun Sok. Necromancer langsung menyusul dengan serangan berikutnya, membuat keduanya terpental ke udara. Dalam sekejap, villain bertopeng aneh yang membawa palu besar muncul dan menghantam mereka ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Choi yang menyaksikan ini berteriak memanggil nama pemimpin timnya. Namun sebelum bisa bereaksi, tombak merah menembus perutnya, darah mengucur deras dari luka itu. Villain yang membawa tombak itu mengangkat tubuhnya seperti trofi. Sementara itu, villain bertentakal merah membunuh pemuda berambut oranye dari tim Warp. Dan seolah semuanya belum cukup buruk, jutaan serangga menjijikan mulai menyerbu, langsung menuju Eun-ha yang masih terguncang akibat serangan Necromancer. Dia tahu bahwa nasibnya sudah tamat. Yun-ha yang sudah setengah sadar segera kewalahan diterjang kawanan serangga tersebut. Ini adalah kekuatan dari wanita
mengerikan yang meskipun jijik dengan serangga-serangga itu, justru menikmati kekacauan yang diciptakannya. Sementara itu, sang komandan tim yang sudah batuk darah memohon dengan air mata agar semua orang mencari jalan untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Tapi situasinya sudah terlalu parah. Inilah tepatnya adegan yang kita lihat di part 1. Seorang villain berjubah putih mendekati Steel Emperor yang terkubur di antara reruntuhan. Hyun Sok mengenali pria itu sebagai Gordon dan berteriak marah menyebut namanya. MC berteriak padanya, bertanya apakah dia yang telah mengkhianati mereka. Saat itu juga ledakan besar terjadi, cahayanya menerangi seluruh area dan memperlihatkan jasad-jasad warga sipil yang gugur. Gordon menyaksikan hasil ledakan itu dengan senyum sinis sambil berkata bahwa area aman yang disediakan untuk warga sipil tampaknya telah hancur total. Hyun Sok tak kuasa menahan emosinya, menangis seperti anak kecil meratap karena seharusnya dia yang melindungi mereka. Dia mempertanyakan kenapa Gordon melakukan semua ini, menyalahkan dirinya sendiri karena telah mempercayai dan membawa Gordon masuk ke dalam tim. Gordon menyipitkan mata reptilnya dan dengan dingin berkata bahwa ini bukan salah Hyun Sok, dia hanya mengikuti instruksi sistem. Tapi kebodohan itu membutakannya hingga tak menyadari bahwa bahkan seorang pelindung pun bisa berubah menjadi villain. Sebuah pelajaran pahit yang pantas tercatat dalam sejarah. Mendengar itu, Hyun Sok tersenyum pahit mengejek Gordon sambil berkata bahwa ternyata bukan monster, melainkan para player lah yang akan menghancurkan umat manusia. Komentar itu membuat Gordon melepaskan topengnya. Dia lalu menyapa Hyun Sok sebagai pahlawan terakhir umat manusia, Sang Steel Emperor. Namun, dia segera mengoreksinya, mengatakan bahwa semua gelar itu sudah tidak layak, dan kini menyebutnya Lee Hyun Sok peringkat F.